Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata yang pantas untuk selalu kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang diberikan kepada kita, yang seandainya nikmat itu kita hitung, maka tidak akan pernah kita mampu dalam menghitungnya. Sebagaimana sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis atau karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis kitab Bulughul Maram, dan pada pagi hari ini saya insyaallah, jika Allah memberikan kekuatan pertolongan kepada saya akan menjelaskan sedikit tentang bab air, ya, bab air dari kitab At-Thaharah. Kita langsung saja masuk ke hadis yang pertama. Saya akan membacakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajahu al-arba'ah wa ibnu Abi Syaibah wa lafdzu lahu wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sahar. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijriah, kemudian wafat di umur ke-78 tahun, ya. Dan prestasi yang beliau dapatkan adalah beliau menjadi ranking pertama atau top ranking nomor 1 di periwayatan hadis. Beliau menjadi orang yang terbanyak dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlahnya adalah 5.374 hadis. Masya Allah, ini prestasi yang sangat besar bagi seorang Muslim, bisa meriwayatkan perkataan atau sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, menyampaikan pada saat itu, fil bahri, tentang laut, yakni di laut, huwa tahuru ma'uhu, bahwa di laut itu airnya suci, dan bahkan tidak hanya suci tapi dapat digunakan untuk bersuci, ya. Antum junub di sana, antum bisa mandi. Antum pengen sholat, antum bisa wudu. Antum bajunya kotor, antum bisa mencuci dengan air laut, ya. Jadi tidak hanya suci, akan tetapi air ini dapat mensucikan dari hadas kecil dan hadas besar. Al-hillu maitatuhu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan di dalam hadis ini, bangkainya halal untuk dikonsumsi. Nah, akhrajahu al-arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang 4. Ya, di sini kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis imam yang 4, berarti maksudnya adalah Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Ya, ini 4 imam sunnah, ya, yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kemudian juga diposting oleh Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah ini merupakan salah satu dari guru Imam Al-Bukhari, ya, salah satu guru dari Imam Al-Bukhari. Wa lafdzu lahu, dan lafaz yang tadi huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu, itu lafaz dari Imam Ibnu Abi Syaibah, ya. Tulisannya tadi itu
katanya dari Imam Ibnu Abi Syaibah. Wa shahahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmizi, dan kemudian hadis tadi itu disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmizi. Nah, kita lihat derajat hadis ini hadis sahih ya. Qala Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Nah, kemudian Imam Tirmizi juga pernah bertanya kepada Imam Bukhari tentang kesahihan hadis ini, dan Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini sahih. Nah, kemudian faidah apa saja yang dapat kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama adalah Imam Syafi'i mengatakan hadal hadis nisfu ilmi thaharah. Jadi seandainya hadis atau ilmu thaharah ini dikumpulkan, satu hadis ini huwa tahuru ma'uhu al-khilu maitatuhu ini mewakili 50% dari ilmu thaharah. Bayangkan, cuma satu hadis mewakili 50% dari keseluruhan ilmu thaharah. Dan ilmu thaharah ini hadisnya nggak cuma satu, teman-teman, banyak. Tapi satu hadis ini mewakili 50%. Nisfu ilmi thaharah. Kemudian fil hadisi tahuriyati ma'il bahar wa hiya qala jamil ulama. Hadis tadi itu menunjukkan bahwa hukum asli dari air laut itu boleh digunakan untuk bersuci. Dan ini termasuk dari ijma para ulama. Kemudian hadal hadis yang tadi huwa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu, itu jawaban dari pertanyaan seseorang laki-laki yang pada saat itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pernah atau saya mendapati perjalanan di atas laut, tapi saya hanya membawa sedikit air, dan seandainya air itu saya gunakan untuk wudhu, saya akan kehausan dan tidak bisa minum. Tapi seandainya saya gunakan untuk minum, saya akan kehabisan, tidak bisa wudhu. Maka Rasulullah menjawab, fil bahri huwa tahuru ma'uhu, airnya dapat digunakan untuk berwudhu, al-hilu maitatuhu, bahkan mayatnya pun, bangkainya pun halal untuk dikonsumsi. Nah, dan di sini ada perbedaan pendapat, hadirin, di kalangan para ulama. Di antaranya adalah Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah mengatakan ila ibahati samak bijami anwa'ihi. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan seluruh ikan dari apapun jenisnya halal untuk dimakan, kecuali yang mirip dengan hewan darat yang memang di darat itu haram, misalnya babi laut, anjing laut, ular laut, dan lain sebagainya. Hampir sama dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad pun mengatakan bahwa seluruh hewan yang tinggal di laut itu halal bangkainya untuk dimakan, kecuali kata atau ular atau buaya. Itu kata Imam Ahmad. Masih hampir mirip-mirip dengan Abu Hanifah. Yang beda ini antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ila ibahati jami'i hayawanil bahar bila istisna. Semua hewan yang tinggal di laut tanpa terkecuali semuanya halal untuk dimakan, halal untuk dikonsumsi. Walaupun tadi yang diharamkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, ya, menurut Imam Malik dan Syafi'i itu halal dengan dasar dalil uhilla lakum saydul bahar atau uhillat lana maitatan al-jaradi wal hud. Naam, jazakallah khair. Yang sedikit ini semoga bermanfaat, menancap ke dalam hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.